Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Sebelumnya seperti biasa, Ustazah minta kepada antuna semua yang hadir pada pertemuan kali ini untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan kelas A atau kelas A atau kelas B. Oh iya, kita kan udah ada grup ini, jadi absennya itu melalui grup aja ya, nggak usah melalui chat pribadi. Jadi di grup, absennya di grup, sebutkan nama serta kelasnya 7A atau 7B. Dan bagi yang belum masuk ke dalam grup, untuk harap segera menjapri Ustazah biar Ustazah masukkan ke dalam grup, karena nanti kita ada tugas-tugas yang akan Ustazah berikan melalui grup tersebut. Jadi semuanya kita kerahkan melalui grup. Kalau absen di grup, dan kalau pemberian tugas serta pengumpulan tugas juga melalui grup. Bagi yang belum ada di grup, harap segera menjapri Ustazah supaya tidak ketinggalan informasi, supaya tidak ketinggalan info. Sekali lagi Ustazah ingatkan, yang hadir pada pertemuan kali ini harap segera menjapri Ustazah. Afwan, maksudnya segera mengabsen melalui grup. Oke, langsung saja. Jadi berhubung materi kita udah habis untuk semester ini, jadi Ustazah ingin mengulang kembali materi-materi yang telah disampaikan pada pekan-pekan lalu. Sebelumnya Ustazah juga ingin menjelaskan sebenarnya apa sih hukum mempelajari ilmu akidah itu. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya hukum mempelajari ilmu akidah itu secara umum hukumnya itu wajib. Ustazah ulangin, hukum mempelajari ilmu akidah itu secara umum wajib. Wajib bagi seorang muslim. Akan tetapi ulama berselisih pendapat, ada dua pendapat. Para ulama membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama bersifat fardu ain, yaitu ilmu akidah secara global. Dan yang kedua bersifat fardu kifayah, berupa rinci-rincian ilmu akidah. Saya ulangin, hukum mempelajari ilmu akidah itu wajib. Ingat, wajib. Akan tetapi para ulama membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama bersifat fardu ain, dan yang kedua bersifat fardu kifayah.
Fardu ain itu yaitu ilmu akidah secara global. Itu contohnya kayak keyakinan kita seperti adanya Allah, adanya malaikat, adanya para nabi, adanya kitab-kitab yang diturunkan, serta adanya serta akan datangnya hari kiamat dan sebagainya. Jadi kita itu harus benar-benar harus yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Saya tekankan, kita harus benar-benar yakin bahwasannya Allah itu benar-benar ada. Begitu juga dengan para malaikat, para nabi, kitab-kitab yang diturunkan, serta hari kiamat dan lain sebagainya. Jadi kita harus yakin Allah itu ada, dan hari kiamat itu pasti akan datang. Dan kita juga harus mempercayai terhadap adanya takdir baik serta takdir buruk. Jadi kalau misalkan kita tertimpa musibah, kita harus terima karena itu memang sudah ditetapkan, memang ada. Kemudian yang dimaksud dengan yang kedua, tadi kan yang saya sebutkan itu yang bersifat fardu ain, yaitu ilmu akidah secara global. Yaitu itu tadi kita harus percaya bahwasannya Allah ada, malaikat ada. Kemudian yang kedua tadi yang bersifat fardu kifayah, yang berupa rincian, misalnya kayak nama-nama malaikat siapa-siapa aja, tugas-tugasnya, atau rincian kejadian hari kiamat. Itu hukum mempelajarinya fardu kifayah. Terus misalkan ada yang bertanya, apa itu saza fardu kifayah, apa itu fardu ain? Nah, kalau fardu ain itu kewajiban yang benar-benar harus dilakukan dan berdosa apabila ditinggalkan. Jadi kayak yang tadi, yakin dengan adanya Allah. Kita harus benar-benar yakin, dan itu wajib atas kita untuk meyakini bahwasannya Allah itu benar-benar ada. Itu tadi fardu ain. Kalau yang fardu kifayah itu dia kewajiban yang apabila dilakukan oleh salah satu kaum muslimin, maka yang lain itu nggak wajib untuk melakukannya. Saya ulangin, fardu ain itu merupakan kewajiban dari setiap muslim, kewajiban setiap muslim yang dimana amalan tersebut atau ibadah tersebut harus dilakukan tanpa diwakilkan. Intinya kalau fardu ain itu ibadah tersebut harus dilakukan individu, harus kita lakukan, wajib untuk kita lakukan. Seperti meyakini adanya Allah, itu harus benar-benar kita yakini bahwasannya Allah itu benar-benar ada. Kemudian kalau fardu kifayah itu dia itu merupakan suatu amalan wajib yang dibebankan kepada umat Islam, tetapi bisa diwakilkan. Kalau yang fardu ain tadi nggak bisa diwakilkan, berarti harus kita sendiri yang melakukannya.
kalau fardu kifayah itu bisa diwakilkan. Maksud bisa diwakilkan ini ialah misal jika suatu amalan atau ibadah tersebut sudah ada yang mengerjakannya, jadi kalau amalan tersebut sudah ada yang mengerjakannya, meski hanya satu orang, maka gugur kewajiban orang lain untuk melakukan amalan tersebut. Saya ulangin, fardu kifayah dia itu mengerjakan suatu amalan atau suatu ibadah yang apabila dikerjakan oleh satu orang, maka kewajibannya itu gugur atas orang yang lain. Tapi kalau fardu ain itu wajib bagi setiap orang untuk melakukannya. Oke, kemudian kita lanjut. Jadi Ustazah ingin mengingatkan kembali bahwasannya hukum mempelajari akidah ini benar-benar wajib untuk kita. Karena akidah yang lurus akan membawakan kita ke jannahnya Allah. Saya juga mau mengingatkan bahwasannya akidah atau tauhid ini merupakan kewajiban yang pertama, juga merupakan kewajiban yang terakhir bagi seorang muslim. Jadi kalau kita belajar akidah ini harus benar-benar. Kemudian ilmu tauhid ini juga, ilmu akidah ini, ilmu tauhid ini juga bukan hanya dibutuhkan di dunia saja, namun sangat berguna untuk di akhirat. Contohnya kayak di alam kubur. Kan nanti kita di alam kubur akan ditanya tuh 3 pertanyaan. Kita akan ditanya mengenai 3 pertanyaan. Nah, itu berkaitan dengan akidah atau tauhid. Jadi kita itu belajarnya itu harus benar-benar dari hati, karena nanti yang jawab itu hati kita, bukan kita tanpa sadar, kita menjawabnya itu tanpa sadar. Seperti yang kita ketahui bahwasannya nanti dalam kubur akan ditanyakan mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwasannya Allah adalah sebagai Tuhan kita, Muhammad adalah Nabi kita, dan agama kita adalah Islam. Dan 3 pertanyaan ini, ingat 3 pertanyaan ini hanya akan dijawab oleh mereka yang memiliki akidah yang benar tentang 3 hal tersebut, tentang 3 hal ini, mengenai Tuhan, Nabi, dan agama. Jadi seseorang yang memiliki akidah yang benar akan dengan mudah menjawab pertanyaan yang 3 ini. Jadi kita harus mempelajari akidah dengan benar-benar ikhlas. Dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, dan dengan ikhlas.
Perlu diingatkan juga bahwasannya tanpa akidah, tanpa ilmu akidah yang benar, ingat, tanpa ilmu akidah yang benar, maka suatu amalan yang kita kerjakan itu tidak akan berguna. Jadi kita kalau mengerjakan suatu amalan, kalau kita mengerjakan suatu ibadah, itu harus dengan akidah yang benar. Oke. Jadi Ustazah harap untuk kedepannya antuna semua semangat dalam mengikuti pelajaran akidah atau tauhid. Karena karena akidah ini merupakan kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir bagi seluruh umat muslim. Dan tidak akan sempurna, tidak akan berguna suatu amalan atau suatu ibadah yang kita kerjakan tanpa akidah. Oke, kita lanjut. Yang materi pertama, materi kita pada pertemuan yang pertama, yaitu as'ilatun fit tauhidi lil mubtadiin. As'ilatun fit tauhidi lil mubtadiin. Pelajaran tauhid untuk tahun pertama. Ini Ustazah akan bacakan harokatnya serta artinya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas atau misalkan Ustazah kecepatan bacanya atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan kepada Ustazah ya. Kalau bisa nanyanya itu dari grup aja, jadi teman-teman yang lain juga bisa baca. Dan Ustazah sangat menyarankan untuk antuna agar mencatat mufrodat, agar mencatat kata-kata baru yang antuna jumpai di materi yang akan kita sampaikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Rabbi Allah. Rabbi Allah. Rabbi Tuhanku. Rabbi Tuhanku. Allah. Allah. Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ana a'budu Rabbi. Ana, aku atau saya, a'budu, menyembah. Ana a'budu, aku menyembah Rabbi, Tuhanku. Tuhanku, maksud Tuhanku di sini siapa tadi? Allah, Tuhanku Allah. Ana a'budu Rabbi, aku menyembah Tuhanku, yakni Allah. Kemudian ana uhibbu Rabbi. Ana uhibbu, aku mencintai. Ana, aku atau saya, uhibbu, mencintai Rabbi, Tuhanku. Tuhanku siapa tadi? Allah. Kemudian kita masuk ke
pertanyaan yang pertama. Kita masuk ke soal yang pertama. Man rabbuka. Nah, ini yang Ustazah bilang tadi, nanti kita di alam kubur akan ditanya mengenai 3 hal, yaitu siapa Tuhanmu, siapa agamamu, dan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Jadi benar-benar diperhatikan ya. Man rabbuka. Man siapa? Man artinya siapa? Rabbuka. Rabbu di sini Tuhan, ka ini menunjukkan kata mu. Jadi man rabbuka, siapa Tuhanmu? Al-jawab. Kemudian jawabannya ialah Rabbi Allah. Rabbi Tuhanku, ya ini menunjukkan aku atau saya, Tuhan saya atau Tuhanku. Rabbun artinya Rob atau Tuhan. Ya di sini menunjukkan saya atau ku. Kalau di sini tadi ka itu menunjukkan mu. Kan kalau ditanya siapa Tuhanmu, nggak mungkin kan jawabnya Tuhanmu Allah, nggak mungkin kan. Jadi siapa Tuhanmu? Tuhanku, Rabbi, Tuhanku Allah. Ini kita harus benar-benar yakin bahwasannya Tuhan kita adalah Allah. Jadi pada saat di alam kubur nanti kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Kemudian soal yang kedua, as-su'alus tsani, manilladzi khalaqaka. Man siapa, alladzi yang, khalaqaka menciptakanmu. Manilladzi khalaqaka, siapa yang menciptakanmu. Man artinya siapa, alladzi yang, khalaqaka menciptakanmu. Kayak yang sudah bilang tadi, ka di sini menunjukkan mu, kamu. Khalaqa menciptakan. Menciptakan ka, khalaqaka mu, menciptakanmu. Manilladzi khalaqaka, siapa yang menciptakanmu. Siapa yang menciptakanmu? Kemudian jawabannya al-jawab Allahul ladzi khalaqani wa khalaqan nasa jami'an. Allahul ladzi, Allah alladzi yang, khalaqani. Nah, ini menunjukkan siapa tadi, aku atau saya. Karena kan ditanya siapa yang menciptakanmu, maka jawabannya yang menciptakanku, gitu kan. Allahul ladzi, Allah yang, khalaqani menciptakanku. Allah yang menciptakanku, wa khalaqan nasa dan menciptakan manusia jami'an. Allah alladzi artinya yang, khalaqani menciptakanku. Ini kata dasarnya itu khalaqa. Karena kita mau bilang menciptakanku, jadi ditambah ya nun ya. Allah yang menciptakanku, wa khalaqa. Nah, di sini dia menunjukkan manusia. Berarti dia pakai dhamir huwa. Wa khalaqa artinya menciptakan. Wa khalaqan nasa, an-nas manusia, wa khalaqan nas dan menciptakan manusia jami'an seluruhnya. Sudah ulangin, siapa yang menciptakanmu? Manilladzi khalaqaka, Allahul ladzi khalaqani wa khalaqan nasa jami'an. Allah yang menciptakanku dan menciptakan manusia seluruhnya. Kemudian soal yang ketiga, as-su'alus salis, manilladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara.
Man tadinya artinya apa? Siapa. Man artinya siapa. Alladzi yang. Khalaqa tadi apa artinya? Menciptakan. Al-laila. Al-lail artinya malam. Al-lail artinya malam. Wan nahara dan siang. An-nahar artinya siang. Wasyamsa dan matahari. Asyams artinya matahari. Wal qamara dan bulan. Al-qamar artinya bulan. Manilladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Siapa yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan? Kemudian jawabannya al-jawab Allahul ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara. Allah yang menciptakan malam. Allah alladzi artinya tadi yang, khalaqa artinya apa tadi? Menciptakan, al-laila malam, wan nahara siang, wasyamsa matahari, wal qamara dan bulan. Jadi ini kalau ada kata-kata baru, kalau ada mufrodat, kosakata baru, saya harap kepada antuna untuk dicatat, dihafalkan juga, sering-sering dibaca, jadi bisa luar kepala tahu artinya. Oh iya, Ustazah juga mau bilang, jadi kalau catatan itu nggak usah dikumpulkan lagi sama Ustazah. Kalau catatan untuk pribadi masing-masing aja, tapi bukan berarti Ustazah nyuruh antuna untuk tidak mencatat. Ustazah tetap mengharuskan mencatat, akan tetapi tidak usah dikirimkan kepada Ustazah. Gunanya untuk apa? Jadi nanti kalau misalkan ujian, antuna nggak perlu lagi buka-buka YouTube, kan repot. Kalau ujian tinggal baca buku. Kebetulan juga kita belum punya buku sendiri. Udah punya apa belum? Kalau udah alhamdulillah, kalau belum dicatat. Atau kalau misalkan udah punya buku, dicoret-coret bukunya nggak apa-apa, maksudnya kayak dibuat artinya kayak alail malam, an-nahar siang gitu. Kemudian yang keempat, soal keempat. Tadi di pertanyaan yang ketiga ini, jadi jelas bahwasannya Allah yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Jadi jangan kita tanya lagi siapa yang menciptakan malam, siapa yang menciptakan siang, matahari, bulan, bintang, apalagi meteor. Semuanya yang ada di alam semesta itu Allah yang menciptakan. Kemudian yang keempat, manilladzi khalaqal arda allati namshi 'alaiha. Man siapa? Alladzi yang khalaqa apa tadi? Menciptakan al-ard bumi. Al-ardu bumi. Allati ini artinya yang. Namshi artinya kita berjalan, alaiha di atasnya. Ha ini kembali kepada bumi. Manilladzi khalaqal arda allati namshi 'alaiha. Siapa yang menciptakan bumi yang kita berjalan di atasnya? Allahul ladzi khalaqal arda allati namshi 'alaiha. Allah yang menciptakan, Allahul ladzi, Allah yang khalaqa menciptakan al-ard bumi allati namshi yang kita berjalan di atasnya, 'alaiha di atasnya. Oke, baiklah, karena waktunya udah habis, jadi langsung saja kita tutup materi kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada pekan depan. Jika ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pelajaran, maka
bisa menjapri ustazah atau menanyakannya melalui grup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.